Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di Kiran Channel untuk part 2 materi prasyarat penilaian akreditasi. Em, di part satunya saya sudah menjelaskan dari standar 1 sampai standar 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dokumentasi apa saja yang dibutuhkan untuk di-upload atau diunggah di standar 5, standar 6, atau sarana prasarana, di pengelolaan, di pembiayaan, dan penilaian. Nah, langsung di standar 5, Bapak Ibu. Di sini di standar 5 ya, hampir semua ya bisa dikatakan semua ya sinkron dengan Dapodik. Di video sebelumnya saya sudah pernah membuat video tutorial untuk cara pengisian di Dapodik ya. Saya sudah pernah mengisi cara menunjukkan cara pengisian di Dapodik dan menunggu 1 kali 24 jam paling cepat untuk tersinkron dengan Sispena. Nah, khusus untuk 5.1.1 ini dokumen yang dibutuhkan adalah eh, inventaris keberadaan sarana dan prasarana ya bermain pada Dapodik. Jadi ini tidak ini yang akan asesor nilai ya. Ini yang akan dinilai asesor. Mulai dari balok, bahan media, alat pengembangan seni, pengembangan keaksaraan dan angka, alat tulis, alat lukis, alat bermain peran, alat memasak, alat pengembangan agama, pengembangan fisik motorik, dan lingkungan alam sekitar, atau seperti pasir ya, atau biji-bijian, kemudian permainan luar, buku bacaan anak. Ini difoto atau dibuatkan dalam bentuk inventaris data-datanya ya. Kalau memang tidak ada buku inventarisnya, Bapak Ibu bisa mempartisi di dalam lemari, kemudian difoto. Misalnya balok, semua yang berbentuk balok difoto di dalam satu tempat, kemudian dijadikan PDF, diupload di sini. Kemudian seni dan budaya juga seperti itu. Selanjutnya dan bahan-bahan atau alat-alat media lainnya. Begitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di standar 5.1.2 yaitu tersediaan sarana umum, yaitu ketersediaan listrik, ketersediaan instalasi air, ketersediaan instalasi jamban, ketersediaan cuci tangan, dan P3K. Ya, ini bukan jenis ya, bukan jenis ASN, tapi ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan ya, alat P3K-nya ya. Nah, ini 5 alat ini yang harus disediakan di sekolah. Nah, ini cara menilai asesornya. Nah, ini yang akan dilihat. Jika ada sesuai ya, yang jelasnya ada, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan indikator di sini, maka itu akan dicentang oleh asesornya. Selanjutnya, yang jelas ini tidak akan diisi jika di Dapodik tidak tersinkron atau terupdate. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk ketersediaan informasi luas lahan ya. Luas lahan pada Dapodik. Jadi Bapak Ibu harus melihat baik-baik di status tanah itu di bagian Dapodik itu, tanahnya berapa luasnya, kemudian ada sertifikatnya kah, terus statusnya apakah dipinjam atau disewa atau milik sendiri. Nah, itu akan terupdate di sana. Yang diupload di sini adalah kalau bisa sertifikat tanahnya, luas lahan tanahnya itu.
Terus status lahannya. Nah, ini sama dengan kalau bisa nggak apa-apa ini double eh, apa namanya dokumen yang bisa kita upload. Karena yang kita butuhkan di sini adalah milik sendiri status lahannya ya, hibah dan sewa atau pinjam karena satu dokumen ini biasanya tertulis di sana yaitu luas dan statusnya. Selanjutnya ketersediaan prasarana ya. Yang di sini ketersediaan bangunan dan ketersediaan ruang. Nah, Bapak Ibu di sini yang bagian A ini kalau bisa misalnya TKA misalnya, Melati TK Melati misalnya. TK Melati memiliki 2 gedung ya, bangunan. Misalnya ruang kelas, kemudian eh ada WC-nya misalnya terpisah WC-nya atau ada juga gedung untuk eh, kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu ini ya yang menandakan satu bangunan itu adalah fondasi ya. Harus ada fondasi. Jika misalnya ada ruang di sini ada bangunan A, kemudian bangunan B, kemudian ada di antara situ ada di plafon misalnya di dua atap sendiri dan memang awalnya tidak tersambung itu beda bangunan namanya. Itu ada ruang sirkulasi namanya. Kemudian ketersediaan ruang. Nah, ruang-ruang yang dalam satu bangunan itu difoto ya, kemudian dimasukkan dalam bentuk PDF, diupload di sini. Entah ruang kepala sekolah, ruang tempat penyimpanan alat main, ruang kelas, WC, dan sebagainya yang ada dalam bangunan itu. Selanjutnya di standar pengelolaan. Nah, di sini Bapak Ibu harus ada 3 ya di sini. Pertama adalah perencanaan. Di sini yang akan kita nilai oleh seorang asesor adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian RKT. Kemudian kalender. 3 ini harus ada di perencanaan. Biasanya ada 2 tempatnya, yaitu ditempel di dinding atau di sekolah atau dalam bentuk dokumen. Nah, kalau misalnya dalam bentuk ditempel di dinding, ya tinggal Bapak Ibu foto kemudian jadikan PDF. Selanjutnya pengorganisasian. Di sini ada 3. Ini biasanya juga ditempel di sekolah. Pertama struktur organisasi, tupoksi, dan tata tertib pendidik dan tendik. Ini biasanya di-upload juga ditempel juga di sekolah. Kalau memang tidak ada ditempel, cari di dokumennya Bapak Ibu. Selanjutnya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini di instrumen ini meminta SOP ya, prosedur operasional standar. Pertama penerimaan siswa, kemudian pembelajaran, SOP pembelajaran. C. Pengembangan SOP pengembangan kompetensi pendidik. SOP pembiayaan dan SOP pelibatan orang tua keluarga. Nah, kelima SOP ini harus diupload Bapak Ibu. Contoh misalnya SOP penerimaan siswa. Penerimaan siswa ada 2, biasa penerimaan siswa baru atau penerimaan siswa pada saat datang ke sekolah. Nah, itu harus ada SOP-nya. Misalnya kalau penerimaan siswa baru bagaimana SOP-nya? Pertama, mengambil formulir ya. Kemudian mengisi formulirnya. Kalau misalnya bayar berapa? Terus penyerahan dokumen formulir ke panitia ujian. Terus dan seterusnya. Begitu. SOP namanya seperti itu. Dan lain-lainnya. Selanjutnya di standar pembiayaan. Di sini ada 2 Bapak Ibu, yaitu rencana anggaran dan penatausahaan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 jenis penganggaran yang akan diminta, yaitu di biaya investasi dan biaya operasional.
serta biaya personal. Biaya investasi itu Bapak Ibu sendiri yang mempartisi atau membagi-baginya ya. Misalnya biaya investasi itu pembelian, kalau misalnya tanahnya atau sekolahnya Bapak Ibu eh, numpang atau disewa, maka dalam 1 tahun itu biayanya berapa investasinya, biaya biaya sewa tanahnya itu, begitu ya. Terus Bapak Ibu membeli misalnya televisi atau laptop, itu biaya investasi ya, belanja modal namanya. Terus biaya operasional. Biaya operasionalnya itu misalnya Bapak Ibu membeli listrik, voucher listrik, internet, ya itu biaya operasional, ATK masuk di sana. Terus kemudian biaya personal. Biaya personal itu ya gajinya guru-guru ya, guru yang ada di sekolah. Selanjutnya di administrasi keuangan atau penatausahaan. Nah, di sini ada dua ya, Bapak Ibu. Dokumen pembukuan. Pembukuan dan laporan keuangan. Pembukuan itu biasanya Bapak Ibu di buku ini ada nota-nota ya. Biasanya ada nota-notanya di bagian A ini. Misalnya dana bosnya menerima 30 juta ya pemasukan. Pengeluaran berapa, tanggal berapa, apa-apa yang dibeli, kemudian di bulan berapa, tanggal berapa lagi, pengeluarannya apa lagi. Itu semua ada di buku dokumen pembukuan. Sedangkan untuk laporan keuangan ya bulanan atau tahunan biasanya di akhir semester ya dikumpulkan. Apalagi sekarang mulai dari tahun lalu itu kan kalau menggunakan Arkas atau BP Salur itu kan 2 kali pelaporan ya, tahap 1 dan tahap 2. Nah, itu bisa diambil. Kalau misalnya belum ada buku laporannya tahun ini atau semester ini, Bapak Ibu bisa mengambil pelaporan tahun 2023. Selanjutnya untuk standar penilaian. Di sini Bapak Ibu yang diminta adalah penilaian checklist, catatan anekdot, hasil karya, dokumentasi, dan bentuk penilaian lainnya. Nah, tergantung ya di sekolah Bapak Ibu, dokumen penilaian apa saja yang ada di sana. Apapun itu bentuk penilaian yang Bapak Ibu miliki di sekolah silakan diupload. Nah, yang jadi masalah itu yang tidak ada dokumen penilaiannya. Nah, itu yang menjadi perhatian Bapak Ibu. Jangan sampai tidak ada dokumen penilaiannya. Nah, karena ini dibutuhkan. Terus catatan lagi untuk kurikulum Merdeka atau adapun kurikulum 13, kurikulum Merdeka memiliki format yang berbeda namun tetap dapat diakui sebagai syarat minimum pada standar terkait atau standar penilaian. Jadi jangan jangan berpaku bahwa saya memiliki kurikulum Merdeka, bagaimana ya bentuk penilaiannya. Bapak Ibu sendiri kan sudah tahu apa-apa yang bentuk penilaiannya di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Nah, silakan cari format penilaian kurikulum Merdeka. Selanjutnya yang terakhir ini adalah laporan perkembangan anak. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua yang akan kita minta oleh seorang asesor, yaitu penilaian berkala, mingguan, bulanan, atau triwulan. Dan yang kedua adalah penilaian semester atau rapor. Nah, di sini Bapak Ibu harus menguploadnya di sini ya. Laporan penilaian hariannya atau perkembangannya, mingguannya. Kemudian rapornya. Pasti ada ya. Rapornya diminta di salah satu siswa, di setiap siswa ya. Bukan semua siswa yang akan diupload, tidak. Salah satunya atau satu atau dua siswa saja yang dijadikan PDF kemudian diupload. Begitupun dengan dokumen-dokumen sebelumnya ya. Tidak semua kalau misalnya membutuhkan seperti rapor, tidak semua rapor diupload, tidak. Cuma cukup satu atau dua yang menunjukkan bahwa di situ ada rapornya yang ada identitas sekolahnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada catatan kecil warna merah. Format rapor pada K13 dan kurikulum Merdeka berbeda, disesuaikan dengan
aturan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, ya silakan dikomentari video ini. Nanti kalau saya lihat komentarnya, saya berusaha untuk menjawabnya. Nah, sebenarnya video ini saya buat ulang untuk di pengisian pena. Di video sebelumnya itu saya sudah pernah buat video-video tutorialnya, tetapi ini adalah terakhir tahun ini untuk penggunaan instrumen ini, maka saya mencoba untuk membuatkan tutorial yang lebih update lagi. Ya, karena kurikulum Merdeka sudah diterapkan di tahun ini, otomatis ada beberapa bagian yang terupdate juga. Ya, mungkin sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.